Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus boleh kembali mengumpulkan kita dalam acara prayer concert di Menara Doa Segala Bangsa pada pagi hari ini. Ya, kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Deborah Dewi. Saya persilahkan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini untuk Pak Hebron, terima kasih untuk kepercayaannya untuk kami. Sama terima kasih Ibu Deborah melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk Bu Moren ya yang sudah menjadwal saya. Mari sebelum kita sama-sama menerima firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Koralapa kata syekiralapa kurulapa takaya syekiralapa Rebekoto shekenana mata kurulapa takaya. Rebekoto syakaralapa kurulapa takaya. Rebekoto syakaralapa kurulapa takaya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau sama-sama sehati sepakat pada pagi hari ini. Gunakan saudara kalau sudah dikasih diberikan dengan bahasa roh, kita gunakan bahasa roh kita. Horapa kata syandaralapa kunamata karalabaya. Rebekoto sokorolopo kata syakandaralapa kinaralapa kuralapataka. Rebekoto syakapakurilapataka ya sekeralapa kunamata kaya. Rabakuralapataka matakiralapakuna natatakata ya takaralapakara. Rebekoto senderede kadaruruto pakadaralapanina mataku. Rapakoto sakapataki dananata kaya takaya tukoro lapataka neara taku. Rebekoto syakandaralapataka ya tukapataka itu kapataka. Labakura lapataka matakira labakuna mataka patukoro lapataka. Sakanana taki atato koto tujuto bata chenda tata kuata setata. Tanguata satata jatota satata jata. Tanguata satata tiong ta jatata puta pata koto jata kata ja. Sakata syakoto syakanana to ta jata watapa. Watapa kota mata sendaka sendaka kata syukobala. Labato koto bata kata yoba kota paka. Labako labaka labataku labata ya tukala pataka. Labako labakata shendereda dudo labataku pataka mataka. Labaku rabakata shandara lama kanara lama 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 taku tarabataku nama. Namakura bakuna makura mataka. Labakura bakato sera bakuna makara labakura labaka. Labakura bataka ya sena da 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 da. La 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 bla 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 bla. Bla 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 bla. Api 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 api. Rebekoto sekere bakuru mataka. Rebekoto sekere bakuru mataka. Rebekoto sekere da 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 foto mataka. Labakuru mataka ya labakula mataka mataka. Labakaya toko labakatasha. Marabashikira bashikira bashikira. Api 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 api. Terima api. Terima api. Terima api. Terima api. Haleluya Yesus. Rebekoto sekere ambil alih Roh Kudus, ambil Tuhan, kami tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja. Tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja. Silakan Roh Kudus bekerja. Jemaat Tuhan yang dikasih pagi hari ini, Roh Kudus akan mengalirkan kuasa kesembuhan. Oleh sebab itu bagi saudara yang sakit apapun penyakitmu, tumpang tangan, orapa kata sekirala pakarala, rebekoto tangan yang satu sentuh monitor, sentuh layar monitor, rebekoto sekirala
Lebekoto sekerala pakuri lapataka. Lebekoto sekerala pakaralapa. Bapak, saat ini Tuhan kami bawa anak-anakmu yang tumpang tangan. Tuhan, hamba percaya oleh sebab berkata-kata Tuhan. Hamba percaya Tuhan kata Tuhan. Karena puasa mulut kami ada puasanya. Oleh sebab itu Tuhan firman berkata, kami tumpang tangan pada si sakit Tuhan. Pada saat ini si sakit sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Yes, mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir kuasa kesembuhan. Mengalir oleh pilar-pilar oleh Tuhan, oleh pilar-pilar Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Api, terima api, terima api. Yesus. Amin. Saudara, ada yang sakit lambung, ada sakit lambungmu parah. Tuhan katakan engkau harus mengampuni, engkau harus melepaskan pengampunan. Tuhan akan menyembuhkan. Rebekoto sekera lapakina lapaku, rebekoto sekera lapaku lapataka, sekera lapataka rala, rapakuto sekera lapaku lapataka, rebekoto sekera di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang sesak napas pada saat ini dadamu sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Darah Yesus, engkau silakan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini ada yang sakit kepala, dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Horabakata sekera lapakuri lapataka, rebekoto sekera lapakuri lapataka, rebekoto sandara latakara lapakuri lapataka, rebekoto sekera lapakara lapataka ya sekera lapakaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Hamba tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja. Hamba tidak membatasi cara Roh Kudus bekerja. Ora apa kata sekera korala pataka ya sekera lapakara lapataka. Rebekoto saka pataka lapakuri lapataka. Rapakoto sekera lapataka naralataka. Rebekoto sekera lapataka ya sekera lapakuri lapataka. Lapakutu saka pataka lapataka ya. Rebekoto sakara lapakaya syakatilakan Roh Kudus kau bekerja lebih lagi. Engkau bekerja lebih lagi, engkau bekerja lebih lagi. Terima kasih, terima kasih. Mari Roh Kudus terus, engkau terus bekerja. Ambil alih Roh Kudus sampai acara ini selesai. Engkau yang akan melayani pribadi lepas pribadi. Saat ini Bapa, hamba menyerahkan keberadaan hambamu. Tuhan, hamba percaya, hamba bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, hamba pun tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Roh Kudus engkau bekerja sama dengan hambamu Tuhan. Pengurapan yang baru kau turunkan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, dengan satu pengurapan yang sama kau bawa kami lebih naik lagi. Bawa kami masuk dalam kedalaman supaya kami mengerti rencana Tuhan. Silakan Roh Kudus sampaikan isi hatimu. Sampaikan isi hatimu pagi hari ini. Terima kasih atas hadiratmu. Terima kasih atas jamahanmu. Terima kasih atas kesembuhanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau ajaib. Kau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama kami. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Saudara, kita mau semangat. Amin. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, haleluya. Mari saudara, sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, kita mau
mendeklarasikan, kita katakan merdeka gitu saudara ya. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka Saya dengar baru 5 orang loh. Ya, yang lain kemana? Ya, ayo pasukan Kristus yuk, tentara Allah. Ayo. 1, 2, 3. Merdeka. Belum semua. Merdeka. Don, tadi sudah katakan Roh Kudus. Saudara sudah terima api. Amen. 10 orang tuh. Saya lihat baru 10 orang loh yang mengatakan merdeka. Saudara, yuk. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Yes, merdeka. Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saudara. Saya sudah bergumul. Saya kemarin, jujur saudara, dari pagi saya belum tidur. Cuman kemarin itu saya pelayanan sampai sore, tapi akhirnya saya cukup penat ya, penat sekali gitu ya, penat sekali. Jadi setiap hari itu saya melayani kelepasan. Jadi saya ada tim yang di Solo adalah tim pedesaan, tergabung anak-anak muda ya. Saya biasa keliling sama mereka itu. Jadi mereka mengatakan begini, sekarang ada menu baru. Menu barunya apa? Kalau dia manggil saya Bude itu sedang bakar-bakaran gitu loh ya. Bude itu sedang bakar-bakaran, setiap hari bakar-bakaran. Itu saudara ya. Saya cukup tidur kemarin, saya cukup kesel ya. Jadi saya tuh tidur jam 1 sampai sekarang saya enggak tidur lagi. Ya, enggak tidur lagi. Tapi saya semangat, saudara. Saya tetap semangat ya, karena tadi api sudah diturunkan. Amin. 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 Nah, puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang istimewa sekali ya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena bulan Agustus ini adalah merupakan bulan satu sejarah bagi negara kita. Ya, satu sejarah bagi rakyat Indonesia ya, bagi bangsa kita Indonesia, bahkan bagi kita sebagai penduduk rakyat di Indonesia. Karena apa? Telah merebut satu kemerdekaan ya. Merebut satu kemerdekaan dari penjajah, saudara, dengan satu perjuangan yang tidak mudah ya, dengan satu perjuangan yang tidak mudah, yang sangat mahal. Oleh sebab itu pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita selaku generasi penerus, anak-anak kita ini generasi penerus ya, kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Amin. Amin. Generasi penerus bangsa kita harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Mari saudara, Bapak Ibu, kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes 38 ayat yang ke-36. Sudah, saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 36. Saudara, demikian firman Tuhan. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, saudara perhatikan ya. Jadi, apabila sebentar, ini kok kepencet. Bentar. Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Saudara, saya ulangi lagi. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Katakan amin. Nah, saudara, di sini dikatakan apabila anak itu siapa? Anak itu adalah Yesus Kristus. Di sini dikatakan, jadi apabila Tuhan Yesus itu memerdekakan saudara dan saya,
kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, di sini digarisbawahi kata benar-benar merdeka, ya. Benar-benar atau dengan lain sungguh-sungguh, ya. Bahasa aslinya tuh tenanan gitu ya, Saudara, bahasa Solo gitu. Sungguh-sungguh, ya. Benar-benar merdeka. Berarti kalau ada kata-kata benar-benar merdeka, jadi ada juga, ya, ada juga kebalikannya, bukan benar-benar merdeka, malah belum merdeka, gitu loh. Belum merdeka, Saudara. Dalam arti yang sesungguhnya belum merdeka, Saudara. Di sini dikatakan, ya, menerima kamu benar-benar merdeka. Jadi ada juga yang belum dimerdekakan. Jadi belum benar-benar merdeka, ya. Masih dalam keadaan terikat, masih dalam keadaan menderita, masih dalam keadaan dijajah. Ya, masih dalam keadaan dijajah. Nah, Saudara, dikatakan tadi ya, benar-benar merdeka, yang benar-benar merdeka. Jadi ada yang belum dimerdekakan. Ya, dari apa, Saudara? Ya, dari apa? Saya catat di sini, dari kemiskinan, dari kebodohan, dari penderitaan, dari sakit penyakit, ya, dari ketidaktenangan, dari ketakutan, dari kekhawatiran, Saudara. Ya, dari kekhawatiran. Kalau kita memang benar-benar mengalami satu kemerdekaan, ya, kita ini sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Saya sering katakan kamu akan tampil beda. Saya sering katakan kalau anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saya katakan sungguh-sungguh, sebab ada anak Tuhan tuh macam-macam. Ada yang setengah-setengah, ada yang separuh-separuh, ada yang nggak sungguh-sungguh, ada yang santai-santai, ya. Ada yang masa bodoh, macam sekali. Macamnya, modelnya anak Tuhan itu macam-macam. Nah, di sini dikatakan kalau kita ini benar-benar merdeka, ya. Saudara, kita ini benar-benar menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, Saudara. Saya katakan, selain kita merdeka, kita tuh akan tampil beda. Ya, saya sering katakan kita tuh punya warna, punya ciri berbeda dengan yang lain. Nah, ini loh. Kalau Saudara, saya percaya Saudara di tempat ini ya, di dalam doa pagi di menara doa ini aja segala bangsa ini, Saudara, sungguh-sungguh saya terlalu percaya bahwa kitalah yang menjadi jawaban bagi bangsa dan negara kita. Maka akan terjadi satu lawatan Tuhan, jadi satu pemulihan dalam bangsa dan negara kami ini. Kita, negara kita ini. Asal kita apa? Dan sungguh-sungguh, Saudara. Jangan main-main. Saya sering katakan hari-hari ini tidak ada, hari-hari sekarang ini, Saudara, tidak ada kata-kata main-main dengan Tuhan, Saudara. Karena apa? Karena percepatan demi percepatan ini akan berjalan, Saudara. Kita tidak lagi kita mau main-main dengan Tuhan. Kalau Saudara mau main-main, kalau Saudara mau santai-santai, saya katakan Saudara akan ketinggal. Kita akan tertinggal, Saudara. Ya, kita akan tertinggal. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan ya, merdeka. Anak memerdekakan dengan benar-benar. Nah, saudaraku yang dikasih contoh, Saudara. Contoh bangsa Israel bangsa Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda. Dia mengalami satu penderitaan, mengalami kesusahan untuk makan aja sulit, Saudara. Ya, mengalami jadi dalam hidup ya namanya dijajah itu penderitaan sekali, Saudara. Zaman saya punya nenek itu ya, nenek saya itu, Saudara. Kalau cerita tentang masa lalunya dalam dijajah di dalam Belanda itu, mereka susah sekali. Bahkan saya juga sempat, Saudara, seumuran saya ya, karena saya sudah kepala 6. Pernah, Saudara, pada waktu itu beras itu sangat mahal dan langka, Saudara. Ya, pernah saya makan beras jagung, Saudara. Aduh, rasanya enggak enak. Saya sendiri rasanya pengen protes, nangis. Tapi karena apa? Situasi kondisi yang ada. Dan pernah juga, Saudara, karena beras itu begitu langka dan mahal. Saya kalau mau sekolah bangun pagi itu, Saudara, saya harus antri untuk beli beras, Saudara. Ya,
beli beras itu harus antri. Saya masih ingat saudara, kadang teman saya itu malam saudara, saya ngomong, aku titip ya, gitu. Aku titip di belakangmu besok pagi-pagi, besok pagi-pagi aku akan datang pagi. Karena waktu itu saya ujian saudara, saya harus belajar. Saudara, begitu susah sekali. Ya, begitu susah sekali. Sekarang ini saudara, mari kita sebagai anak-anak generasi penerus, generasi bangsa Indonesia, mari kita mau berkarya, kita mau berjuang, kita mau benar-benar cintai tanah air kita yang tercinta. Amin. Amin. Sehingga lawatan Tuhan terjadi, pemulihan itu terjadi ya. Kegenapan apa yang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan itu terjadi atas bangsa kita, bangsa Indonesia. Contoh yang kedua, Amin. Saudara, ya saya akan bahas contoh yang kedua ya. Saya akan bahas dalam contoh yang kedua itu bangsa Israel pada saat dia ada di Mesir. Saudara, itu lebih menderita loh, saudara. Lebih menderita. Coba kita akan buka di dalam Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Bentar ya. Keluaran pasal kedua ayat 23. Ayat 23 demikian firman Tuhan, saudara perhatikan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel, saudara perhatikan, orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara, Mesir ini adalah gambaran dunia yang dunia yang boleh dikatakan yang sangat kotor, yang sangat kejam. Karena Mesir ini adalah lambang daripada dunia. Apa yang ada di Mesir pada waktu itu, saudara, dia penyembahan berhala itu cukup kuat sekali. Belum lagi tradisi, belum lagi saudara dengan kekejaman, dengan berbagai macam saudara perzinahan itu ada di Mesir, ya, ada di Mesir. Dan pada waktu itu bangsa Israel, saudara, bangsa Israel ini diperbudak. Lamanya kurang lebih hampir 430 tahun. Dia mengalami diperbudak, saudara. Diperbudak di Mesir pada waktu itu. Dan di sini dikatakan, saudara ya, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dia mengeluh karena kondisi saat ini yang menekan dalam kehidupannya. Itu menekan sangat menderita. Dikatakan sampai dia namanya Rodi itu kerja paksa ya. Rodi, bahkan pengerah itu lebih sadis, saudara ya, namanya pengerah. Nah, di sini dikatakan diperbudakan dan mereka mulai berseru-seru kepada siapa? Kepada Tuhan. Mereka mulai berseru-seru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan ini sampai kepada Allah. Pada saat dia berteriak minta tolong, kerinduan mereka ingin lepas dari perbudakan. Mereka sudah bosan, sudah jenuh, sudah putus asa yang mereka hadapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan saudara, di sini dikatakan sampailah jeritan mereka kepada Allah. Ayat 24, saudara. Allah mendengar mereka mengerang. Allah mendengar pada waktu itu bangsa Israel mengerang. Saudara, artinya mengerang ini, saudara, antara hidup dan mati loh, saudara, perjuangannya. Untuk apa? Untuk mereka ini minta pertolongan kepada Tuhan. Untuk mereka mengalami satu kemerdekaan. Untuk mereka ini mengalami kelepasan atas bangsa Israel pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Dan di situ dikatakan ya, mereka mengerang. Lalu ia ingat kepada, ini maksudnya Tuhan, kepada perjanjian dengan Abraham dan Yakub. Pada saat Tuhan melihat ya jeritan erangan bangsa Israel itu sampai di telinga Tuhan, sampai di mata Tuhan, sampai di dalam kepikiran Tuhan. Lalu di sini dikatakan ya, mereka mengerang, lalu Tuhan mengingat kepada siapa? Mengingat kepada perjanjian yang telah dijanjikan
kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janjiannya apa? Dia akan membawa kepada satu negeri yang begitu subur, yang berlimpah-limpah, yang berkatnya. Lalu Tuhan ini mulai ada satu kayak di sini pemikiran ya, memikir ya, Abraham, Yakub. Jadi saudara ya, janji Tuhan ya, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan iya dan amin, dan janji Tuhan pasti digenapi. Saudara, karena dia sudah berjanji kepada siapa? Nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah saudara yang dikasih, maka Tuhan ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan. Saudara, Allah bukan sekedar melihat, tetapi memperhatikan bagaimana menderitanya bangsa Israel pada waktu itu, pada saat dia ada di tanah Mesir. Saudara, dan saya percaya hati Tuhan mulai tergerak. Ya, Allah mulai bergerak. Allah melihat ya, melihat dengan hati Allah itu tertuju kepada bangsa Israel. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin saudara pagi hari ini, saudara yang ikut doa pagi pada saat ini dimanapun saudara, mungkin ada yang di rumah, ada di YouTube, saudara punya persoalan, punya masalah, rasanya tidak selesai. Saudara rasanya saudara masuk di dalam rasa penindasan, rasa proses yang sedang saudara alami. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Di sini dikatakan apa saudara ya? Dikatakan maka Allah melihat. Saudara, Allah bukan sekedar melihat. Mata Tuhan tertuju kepada saudara pagi hari ini. Dimanapun saudara, apapun keadaan saudara, dengar baik-baik. Pagi hari ini mata Tuhan melihat orang Israel itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Setelah Allah melihat, lalu dia memperhatikan. Memperhatikan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Pagi hari ini Allah memperhatikan kehidupan saudara. Amin. Amin. Kehidupan saudara. Oleh sebab itu setelah Allah mulai saudara melihat dan mulai memperhatikan, lalu Allah mempunyai satu inisiatif, atau Allah ingin cepat-cepat untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Maka Allah memilih seorang yang dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi alatnya. Untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan Tuhan. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi alat bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Untuk mereka dibebaskan. Untuk dia dimerdekakan, saudara. Untuk dia dimerdekakan. Maka mata Tuhan tertuju kepada seorang yang bernama Musa. Ya, bernama Musa. Kita akan buka di dalam ayat yang pasal yang keempat, saudara. Dari Keluaran pasal yang keempat. Ya, dari Keluaran pasal yang keempat. Saudara perhatikan di sini. Saudara, bagaimana cara Tuhan untuk memakai Musa untuk melepaskan, untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, untuk dia hidup di dalam kemerdekaan. Nah, saudara, ayat yang pertama. Lalu saut Musa. Saudara, ayat yang sebentar. Ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat pertama. Pasal ketiga ayat pertama. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Saudara perhatikan ya, kalau Allah memilih seseorang, kalau Allah memakai seseorang, dia akan pilih orang yang rajin. Saudara, katakan amin. Orang yang rajin. Saya pelajari di dalam firman Tuhan, pada saat Tuhan akan pakai seseorang ya menjadi alatnya, Tuhan tidak milih orang yang malas-malas. Contoh, ini salah satu Musa.
Contoh, waktu Tuhan Yesus saudara memilih menjadi murid Tuhan Yesus. Dia seorang nelayan, dia pekerja. Ya, milih jadi Tuhan itu memilih seorang itu orang yang rajin, saudara, bukan orang yang malas. Ya, Elisa pada saat itu dia pekerja loh, saudara. Dia bukan orang yang malas. Nah, begitu juga dengan Musa. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Dia pekerja, saudara. Musa ini tidak malas. Setiap hari dia mengembalakan kambing dombanya mertuanya, yaitu Pak Yitro. Ya, Pak Yitro. Imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Pada saat Musa ini mengembalakan kambing dombanya, dia ada di padang gurun, di lereng padang gurun, dan sampailah dia di gunung Horeb, gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Perhatikan ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak-semak duri. Pada saat dia mengembalakan kambing domba, saudara, mata Musa itu melihat sesuatu yang supranatural yang belum pernah dia lihat. Ada satu penglihatan yang menarik mata Musa. Ya, mata Musa. Lalu di sini dikatakan apa, saudara ya? Musa melihat ya kepadanya di dalam api. Dia melihat ada satu nyala api yang keluar dari semak-semak duri. Sesuatu yang luar biasa sekali. Pemandangan yang menakjubkan yang belum pernah Musa lihat selama hidupnya, saudara. Melihat satu penglihatan di situ. Penglihatan yang luar biasa dan aneh bin ajaib. Karena apa? Karena di sini dikatakan nyala api yang keluar dari semak-semak duri. Dari semak-semak duri. Dan semaknya itu tidak kebakar. Ya, tidak kebakar. Ya. Lalu di sini dikatakan, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Saudara, secara akal pikiran Musa, ya, Musa terheran-heran. Saudara, dia melihat pemandangan yang begitu langka, ya, begitu langka. Lalu mata Musa ini tertuju. Kalau matanya sudah tertuju, maka pikirannya mulai berkata, nampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Dan apa yang terjadi? Oleh pemandangan yang Musa lihat itu, lalu mulailah Musa tergerak untuk mendekati. Mendekati apa yang dia lihat. Ayat yang ketiga, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Ya, baiklah aku menyimpang, artinya aku mau mendekati apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana? Menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Yang sakit tiroid, aku juga memulihkan dari. Saudara, di sini dikatakan yang hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu? Dan lebih herannya lagi, saudara, semakin dia mendekat dan ajaibnya, dari tengah-tengah semak duri yang menyala-nyala dengan api, berkobar-kobar dengan api, muncullah suara. Hebat, saudara. Ajaib, saudara. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Saudara, di dalam semak itu, saudara ya, yang terbakar itu, Musa semakin mendekat, lalu dia mendengar suara yang memanggil dirinya. Saudara, di situ dikatakan Musa, Musa. Ya, dan ia Musa menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan, ayat yang kelima di situ dikatakan,
Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Dan saudara, waktu Allah melihat Musa mendekat di semak-semak itu. Dan Tuhan berkata, ya, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan ya kasutmu dari kakimu. Ini apa, saudara? Ini berkata perjalanan kita, perjalanan Musa. Perjalanan Musa ini, saudara, harus ditanggalkan. Karena perjalanan Musa ini penuh dengan persoalan, permasalahan, mungkin kenajisan, mungkin dosa. Sebab apa? Sebab harus ditanggalkan. Menanggalkan kasut dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara, luar biasa sekali, saudara. Tempat di mana itu tanah yang kudus. Jadi tanggalkan kasutmu. Tanggalkan. Karena apa? Tuhan punya rencana. Dan saudara, di sini dikatakan ayat yang ke-6. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Pada saat dia berdaulat, saat dia berbicara kepada Tuhan, maka mukanya ditutup karena dia takut ya memandang Tuhan. Saudara, Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, ya, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saudara, Allah Yakub, ayat yang ke-7. Saudara, perhatikan ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan. Saudara, ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan itu curhat kepada siapa? Kepada Musa. Apa yang ada di dalam hati Tuhan pada saat itu. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Enggak dengan main-main, dengan sungguh-sungguh. Saudara ya, dengan sungguh-sungguh sengsara umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah. Ini sangat-sangat kejam, saudara. Pengerah-pengerah itu lebih kejam dari kerja paksa, saudara. Ya, pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Aku mengetahui hati Tuhan itu dikeluarkan. Ya, hati Tuhan itu sedang berbagi dengan Musa, dia curhat dengan Musa, saudara. Apa yang dia lihat, yaitu dia memperhatikan bangsa Israel dalam keadaan menderita, ya, dijajah dalam penderitaan pengerah-pengerah, dan di sini dikatakan aku mengetahui dan memperhatikan. Saudara, ayat 8 perhatikan. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Untuk mereka, ya, untuk orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik, luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Saudara, perjanjian antara Abraham, ya, Ishak dan Yakub itu, janji daripada Tuhan itu dikatakan aku akan menuntun keluar, ya, keturunan daripada Abraham. Keturunan daripada Bapak Abraham ini, di mana saudara, negeri itu ke satu tempat yang baik, luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Saudara, Allah ini curhat dengan Musa. Saudara, dengar baik-baik. Setiap kita ada satu pertemuan dengan Tuhan, Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara, pengalaman pribadi itu sungguh-sungguh luar biasa sekali. Kalau saudara punya pengalaman pribadi, dengar baik-baik, pasti Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin. Pasti Tuhan punya maksud. Punya maksud, saudara. Setiap ada perjumpaan dengan Tuhan, ada satu punya pengalaman pribadi, dengar baik-baik. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Amin.
Pagi hari ini saudara, dengar baik-baik. Saudara mungkin dalam keadaan terjepit saat ini. Keadaan saudara mungkin khawatir, mungkin dalam keadaan saudara susah, punya pergumulan, punya masalah. Dengar baik-baik. Mata Tuhan pagi hari ini tertuju kepada saudara. Amin. Dan Tuhan memperhatikan. Saudara, kalau Tuhan sudah memperhatikan, berarti hati Tuhan itu sudah terpaut kepada orang yang minta tolong dalam kondisi saat saudara menderita, tertekan. Pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi pergumulan bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah saudara mewakili kepanjangan tangan Tuhan. Kepanjangan tangan Tuhan. Saat engkau bertemu secara pribadi, dari situlah Tuhan sudah mempunyai satu visi dan misi dalam hidup saudara. Ya, sebab di sini dikatakan apa? Aku akan punya, saudara, punya rencana untuk kamu dipakai. Pagi hari ini, saudara, saya terlalu percaya setiap orang, ya, kalau dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya terlalu percaya, saudara tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Saudara katakan amin. Saudara katakan amin. Nah, saudara, bangsa Israel ini, saudara, ya, lalu Tuhan itu mengutus Musa. Saudara, orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan, saudara, itu tidak bim salah bim, tidak instan. Amin. Harus mengalami satu proses. Amin. Harus mengalami satu proses, saudara. Bukan proses yang diberikan Tuhan ini, saudara, supaya saudara ini benar-benar menjadi kepanjangan Tuhan, saudara. Dan saya banyak sekali, saudara, ya, banyak sekali saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan, dia harus mengalami satu proses, atau orang mengatakan bayar harga. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang dipersiapkan Tuhan mau bayar harga dengan mahal, saya terlalu percaya, maka yang saudara akan lakukan itu bukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi pekerjaan yang Tuhan rencanakan. Karena apa? Setiap perjumpaan dengan Tuhan, Allah itu punya maksud. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu rancangan masa depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan itu rancangan yang ajaib dan mulia. Tapi harus dibentuk, harus diproses terlebih dahulu. Harus diproses terlebih dahulu, saudara. Harus mengalami proses. Sehingga dengan pengalaman proses ini, saudara, hidup saudara hanya bergantung kepada Tuhan. Saya pelajari di dalam firman Tuhan, seseorang yang dipakai Tuhan, ya, salah satu contoh Yusuf, saudara. Saudara, dia dikasih mimpi dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan Yusuf itu mimpinya yang nggak bisa PL susah lagi. Saudara, Yusuf ini, saudara, ya, dia dipersiapkan untuk menjadi perdana menteri, saudara, di Israel pada waktu itu. Tapi Yusuf ini mengalami proses sampai titik nol, saudara. Bayangin, saudara, ya, dari saudara dengan saudara-saudaranya saja, saudara, sudah dia tidak diterima, dia dijual, sudah dijual, saudara, ya. Dia mau dibunuh aja, saudara, karena ada salah satu, ya, kakaknya, ya, yang tidak tega, ya, untuk Yusuf dibunuh, lalu dimasukkan sumur. Pada saat dia dimasukkan sumur, tidak ada yang dapat mengeluarkan, tidak ada dapat yang menolong, loh, saudara. Dia hanya kiri kanannya, saudara, buntu, sudah tidak ada jalan keluar. Tapi Yusuf, pada saat dia mengadah ke atas, ada pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Saat mengalami satu proses dalam kehidupan saudara, mungkin saudara sedang dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan. Mungkin sampai saudara direndahkan satu titik nol, saudara. Saya ini sudah direndahkan, saudara, mengalami proses. Saya sudah dipakai keset, saudara. Saudara tahu fungsi daripada keset itu diinjak-injak, saudara. Saya nggak pernah membela diri saya sendiri, saudara. Saya hanya nangis dan nangis di hadapan Tuhan. Sering yang saya lakukan pada saat saya diproses, saya hanya menyanyikan, Yesus,
Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Saudara, itu saudara. Saya hanya diam saja, hanya nangis saudara. Udah tahu pada saat saya mengasuh ya, mendidik Daud Tony itu saudara, wow saudara. Daud Tony loh saudara. Saya pernah saudara ngalami saya disesat-sesatkan. Saya jadi keset saudara. Saya di backlist, tidak diboleh pelayanan loh saudara, tidak dibilangin. Dan pada saat itu saya sebetulnya pada waktu itu satu tim dalam pelayanan menangi Daud Tony. Karena apa? Satu dengan satu sama yang lain dia mulai melepaskan. Dia tidak berani untuk mengasuh. Dan saya tahu, dan saya itu dalam hampir 1 tahun itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang, saudara. Saya pernah, saudara, saya tidak tahu salahku apa, saudara. Saya pernah ngalami itu. Tapi saudara, saya tahu, ya, Tuhan sedang memproses saya. Sedang memproses, ya, saya beserta dengan suami saya, saudara. Saya diproses. Banyak sekali mengalami proses seperti itu. Kalau saya bisa jadi ini, saudara, saya harus bayar harga. Saya harus proses jadi keset. Saudara, jadi keset nggak enak loh, saudara. Nggak enak, saudara. Diijak-ijak, diinjak-injak, saudara. Saya pernah jadi itu, saudara. Satu, saudara, saya di dalam pelayanan, saya katakan, enggak apa-apa, kamu enggak bela, enggak, saya enggak akan bela. Saya enggak. Secara manusia kecewa, enggak kecewa. Saya bingung, saudara. Saya bingung, enggak ngerti. Saya baru pengalaman sekali pada waktu itu, sekitar tahun 92, saudara. Saya harus berjuang dengan suami saya. Dan kondisi saat saya itu, kondisi ekonomi saya masih dalam kondisi nol. Saudara. Nol, saudara. Ya. Diproses, saudara. Ya. Tapi saya mau belajar taat. Saya mau belajar taat, saya hanya berdoa dan berdoa dan berdoa. Amin. Ya. Berdoa dan berdoa. Dan bukan hanya itu lagi, saudara. Setelah itu saya diboleh, saudara, saya mulai dijadwal lagi. Saya katakan dengan gembala saya, tidak salah Bapak menjadwal saya. Apa tidak takut sesat? Saya bilang, saudara, tanpa AIU, saya sudah pelayanan lama loh, saudara. Saya berjuang di dalam pelayanan saya karena saya ini memang benar-benar hati saya itu kalau saya sudah melayani, ya benar-benar gitu loh, enggak main-main gitu loh, dengan sungguh-sungguh gitu loh, saudara. Ya, saya enggak mau main-main dengan Tuhan gitu, karena saya punya pengalaman pribadi. Ya, pada saat itu saya mulai, saudara. Ya, saudara, bukan hanya itu aja, saudara. Ya, saya diproses saya waktu sama suami saya itu, saudara. Sampai suami saya itu gelarnya di Solo ya, orang dikatakan pencabut nyawa. Saudara, kalau orang mau mati itu susah gitu toh, saudara, panggil suami saya, saudara. Nah, suami saya ngomong, saya bukan pencabut nyawa loh, ya. Saya hanya mengantar dia untuk menuju ke surga. Ya. Mengantar dia menuju ke surga. Pada suatu hari, saudara, pada suatu hari saya dibel dengan beberapa pendoa, ya, pendoa dari gereja. Dikatakan, Bu, hari ini Ibu sama suami saya Pak Pinky diajak untuk mendoakan 2 orang ini yang sudah sakitnya sudah parah. Saya ngomong, saya siap, saya bilang gitu. Nanti saya jemput jam 10 ya Bu, ya. Oke, ini di rumah sakit, yang satunya di rumah, ya. Karena mereka sudah sakit parah. Nah, biasanya, saudara, kalau saya mau pergi pelayanan itu saya selalu berdoa. Saya berdoa. Saya pas mandi, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan, ya? Saya kena apa dengan mereka berdua? Saya tanya, Tuhan, singkat, Tuhan, tolong Roh Kudus bekerja. Saya berdoa bilang. Dan Roh Kudus jelas sekali. Roh Kudus jelas sekali. Dua-duanya masuk garis finish. Hah? Masuk garis finish? Saya ngomong sama suami saya, yang nanti kita melayani 2 orang ini masuk garis finish. Roh Kudus sudah ngomong garis finish, ya. Saya ngomong sama satu tim ini, saya ngomong, Cik, ya,
tadi saya sudah berdoa, dua-dua masuk garis finish. Nah terus gimana? Ya wes, ya sudah. Betul saudara. Yang pertama saya datang di situ, ya, datang di situ dia kondisinya sangat lemah. Saya ngomong, kumpulkan anaknya, anaknya suaminya untuk mengadakan satu pemberesan, ya, untuk ya mengadakan satu pemberesan. Kamu bisikin dengan mamahmu, jangan keluarkan air mata, jangan nangis di telinga mamahmu. Berikan kekuatan, ya, berikan kekuatan. Benar, saudara. Setelah itu saya perjalanan besok ke tempat yang satunya, ya, yang satunya dalam 1 jam dia dipanggil Tuhan, ya, dalam 1 jam dipanggil Tuhan. Dalam perjalanan saya ngomong sama mereka, bilang, ya, saya ngomong dengan mereka. Roh Kudus ngomong, itu nanti tanya kalau mati gimana, saudara. Pertanyaan yang sakit itu, ya, kalau mati gimana, saudara. Benar. Sampai rumah, saudara, sampai di mana dia langsung saya ngomong, Ci, ini Bu Dewi sama Pak Pengki. Bu Dewi, Pak Pengki, makasih sekali ya Bu, ya, kamu mau datang besok saya, ya Ci, gimana? Terus dia tanya, Bu, kalau mati itu gimana toh? Nah, saudara, semua pada mata semua tertuju kepada saya. Nah, benar kan? Saya bilang gitu. Terus dia ngomong, oh gini Ci, mati itu cuman pindah, tidak menakutkan. Ya, saya cerita kalau sudah di dalam Tuhan itu sudah punya rumah, rumahnya bagus, ya. Kita tidak perlu takut, cuman pindah. Saya bilang, pindah alamat, pindah rumah. Lebih bagus dari rumahnya yang ada di dunia ini. Oh gitu toh Bu. Oh gitu. Jadi kalau mati tidak menakutkan, enggak. Siapa yang ngomong menakutkan? Saya bilang gitu. Oh gitu. Kalau gitu ya wes aku siapin nek dipanggil Tuhan. Coba saudara ngomong seperti itu. Singkat cerita saudara, suami saya ngomong sama suaminya, kamu siap enggak kalau istrimu ini dipanggil pulang? Dia ngomong saya enggak siap. Terus dia tanya, obat-obatannya gimana Bu? Gimana Pak Pengki? Dia bilang, enggak apa-apa, kamu tetap diminum aja gitu loh. Itu tergantung iman kamu, saya bilang gitu. Nah, diminum enggak apa-apa. Saya itu sudah bosen loh, Bu, bertahun-tahun minum obat seperti ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kamu doa sama Tuhan, saya bilang gitu. Nah, sudah setelah itu bla bla bla, saya pulang, saudara. Saya pulang, waduh, besoknya tuh saudara luar biasa kabarnya. Ya, saya dihabisin tuh saudara difitnah. Padahal teman-teman satu tim ini tahu, Bu kamu bela enggak, aku enggak bela. Saya bilang, enggak bela, saya bilang. Nanti kalau aku yang bela, maka Tuhan tidak akan membela saya. Kalau saya yang membela gimana Bu? Saya akan saya akan jabarkan kepada semua orang bahwa itu tidak benar gitu yang disampaikan Bu Dewi sama Pak Pengki, yang berbeda sekali, sehingga terus terang satu gereja itu heboh saudara. Saya masuk gereja itu dilihatin dari atas sampai bawah seperti saya ini terdakwa gitu saudara. Supaya sepertinya saya ini benar-benar melakukan hal-hal yang sangat-sangat mengerikan sekali gitu saudara. Saya lihat kalau setiap orang ini matanya tertuju kepada saya, ini saya itu salah apa, saya bilang gitu. Saudara, saya diem lagi, saya sakit Bu saudara. Terus akhirnya teman saya berusaha untuk menerangkan. Dia bilang, udahlah, wes kamu enggak usah bela saya, biarin aja. Asal kamu tahu aja, itu proses bagi saya. Saudara, benar saudara. Setelah itu saudara, nah setelah itu apa yang terjadi suami saya ya? Suami saya udahlah ya, kita cuma doa dan doa yang ngucap syukur. Proses yang ngucap syukur. Nah, saudara, tidak berapa mungkin kurang lebih seminggu kemudian dia masuk ICU dan dia kritis dalam kondisi koma, saudara. Nah, dalam kondisi koma, dari keluarga minta tolong lagi untuk saya sama Pak Pengki mendoakan. Saya ditelepon, Bu, ini dari keluarga untuk mendoakan. Waduh, saya bilang gitu. Saudara, itu nggak mudah bagi saya, saudara. Nah, kalau saya sih nggak apa-apa.
Tapi suami saya bilang itu. Karena apa? Suami saya itu orang yang pegang prinsip. Gitu loh. Saya menyampaikan aja pelan-pelan sebagai saya tahu ya. Saya tahu pribadi suami saya. Saya ngomong yang tadi di telepon, saya bilang gitu. Sama saya merayu-rayu suami saya, saudara, ya. Di telepon loh yang kita itu suruh doakan yang sakit lagi. Wah, suami saya langsung, saudara, tidak mau. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau untuk mendoakan. Dia suruh pendetanya, ya, belajar untuk mendoakan. Dia jemaatnya, wah, bla 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 gitu. Sudah saya sampai saya pijet yang saya bilang gitu. Yang lewat peristiwa ini, saya bilang gitu. Siapa tahu loh Tuhan, pertolongan Tuhan itu tiba, saya bilang gitu. Yang cobalah kamu jangan pakai emosi, saya bilang gitu. Kalau kamu mau layani sendiri, saya bilang. Lo mintanya suami istri kok, saya bilang gitu. Ya wes, saya tuh saudara, kalau suami saya sudah seperti itu, saya sendiri tidak bisa merubah hati suami saya. Saya hanya datangnya sebenarnya ke atas. Dan tak lapor ke Mbak Tuhan, oke, aku bilang itu. Saya cuma seperti itu. Saya datang, saya mana Tuhan, itu loh Tuhan, suamiku itu loh Tuhan, saya bilang. Saya ngomong, itu loh Tuhan, suamiku itu loh Tuhan. Nah, saya kerasa loh Tuhan, saya bilang, saya tidak ngomong apa-apa Tuhan, saya bilang gitu. Nah, terus saudara, sorenya saya datangin suami saya ngomong, iya, saya gitu. Ayo, yang layani, saya bilang. Yang ngomong, saya nggak mau kalau dia harus datang ke rumah sini supaya kita tuh nggak salah seperti kejadian. Wes ngomong bener dibalik lah, ini nanti aku nggak mau, dia bilang. Ya wes, ya sudah, saya telepon sama yang teman saya. Suamiku mau, tapi yang datang tuh keluarganya. Sorry ya, jangan kamu, soalnya nanti takut kalau kesalahan lagi, saya bilang. Dan akhirnya benar saudara, saya datang ke rumah sakit. Lalu Tuhan ngomong, ya, ada seorang anaknya, dia tidak rela kalau mamanya dipanggil. Saya kumpulkan dalam kondisi koma, saya kumpulkan keluarga. Siapa anaknya yang masih belum rela kalau mamahmu dipanggil Tuhan? Saya, Bu. Kenapa kamu tidak rela? Saya bilang gitu. Karena sebentar lagi saya ulang tahun 17, saya kepingin ditungguin mama. Saya katakan, nih, berikan yang terbaik untuk mamamu. Mamamu sudah cukup menderita lama. Ayo lepaskan hakmu, lepaskan mamamu ke dalam tangan Tuhan. Dia bilang, kasihan loh mamamu. Saya bilang gitu. Dia bilang, akhirnya benar saudara. Saya bisiki ke kupingnya lagi. Saya ngomong, Ci, ini Bu Dewi sama Pak Pinky datang. Langsung saudara sadar, saudara. Hah? Ajaib enggak bisa ngomong, saudara? Hah? Oh, Ci, kamu bisa dengar suara saya? Hah? Saudara, ini anak-anak pada kumpul loh, Ci. Ada suamimu, ada anak-anakmu lengkap, Ci. Saya bilang gitu. Nah, saudara, saudara bisa ngomong. Terus akhirnya satu persatu, kuatkan mamahmu, katakan, Mah, ya, aku sudah besar, Mama enggak perlu takut memikirkan saya, aku bersama dengan Tuhan Yesus. Mama pandang Tuhan Yesus sangat mengasihi Mama. Kalau kamu nangis setelah itu kamu keluar, jangan di dekatnya Mama, saya bilang. Akhirnya ada pemberesan, saudara. Dalam kondisi masih ada kesempatan, saudara. Terus saya ngomong, tungguin mama, jangan ditinggal. Sekarang saya pulang dulu ya. Saya pulang sampai rumah, saudara, baru duduk di bel. Pak Pinky, Bu Dewi, mama dah pulang lah bener kan? Saudara, itu pembelaan Tuhan. Mungkin saudara ngalami, saudara ada titik yang sangat-sangat, rasanya saudara, ya. Sudah nggak enak sekali, ya mungkin rasanya nano, ya pedes, asin, manisnya sedikit, saudara. Aduh, kecut, saudara sakit. Orang katakan berdarah-darah, orang Jawa katakan benjut, saudara, kiri kanan. Tapi dengar, kalau Allah sudah memilih,
Allah mempersiapkan kehidupan saudara dan saya menjadi tangan Tuhan, kepanjangan Tuhan seperti Musa. Saudara, luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali. Mari saudara, pagi hari ini ya. Pagi hari ini saya tidak akan perpanjang firman Tuhan. Saya percaya saudara kalau saudara ini ada rema dalam hidup saudara. Saya itu dulu saya punya satu pemuritan ya saudara. Pemuritan itu saya diajarkan salah satu gembala saya ya. Satu gembala saya pengajarannya itu jadi pemuritan. Jadi kayak saya ini punya murid 12. Jadi mencetak pemimpin-pemimpin. 12 ini di bawah saya itu pemimpin-pemimpin. Nanti di bawah murid saya 12 ini dia harus punya murid lagi. Jadi kita punya satu mencetak pemimpin-pemimpin. Dan diajarkan setiap firman Tuhan didengar di gereja disampaikan ya, saya sampaikan gitu, harus 4D yang dia lakukan. Yaitu dicatat. Karena apa? Pikiran kita itu terbatas. Kemampuan daya ingat kita itu terbatas, maka dicatat saudara. Dicatat. Nah setelah dicatat itu apa saudara? Dibaca. D yang pertama dicatat, D kedua dibaca. Nah setelah dibaca, saudara direnungkan. Setelah direnungkan, dilakukan. Nah ini loh saudara. Dilakukan. Nah, hari-hari ini Tuhan ingin orang-orang yang dipakai Tuhan, orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, orang yang dipakai Tuhan dipersiapkan pelaku-pelaku firman. Saudara ngerti sedikit, lakukan. Ya. Lakukan itu. Saya katakan seperti ini saudara. Ya. Dan apa yang terjadi saudara, kau mencetak semua ini. Saya merasakan, ya boleh secara manusia kita banggalah. Bangganya kenapa? Karena saya bisa melihat mereka ini berhasil dipakai Tuhan luar biasa saudara. Luar biasa saudara. Karena apa saudara? Saya senang kalau anak rohani saya itu dipakai Tuhan melebihi saya. Itu adalah kerinduan saya. Zamannya berbeda dengan zaman saya dulu. Cara Roh Kudus ini tanpa dibatasi. Saudara, adanya Zoom ini saudara benar-benar saudara keajaiban. Bagi saya ini mujizat loh saudara. Saya ikut Zoom ini saudara. Saya ini belum pernah ya. Pernah saya itu baru kemana ya, ke luar negeri itu ke Malaysia. Oh ke Israel. Pernah ke Israel ya, saudara ya. Pernah ke Israel. Ke Israel itu mujizat saudara. Ada seorang ya, orang Cina asli itu dia pergi ke Israel. Dan di sana pada saat dia naik di Gunung Sinai pada waktu itu. Dia dapat suara Tuhan ya. Dia dapat penglihatan saya dengan suami saya. Loh Tuhan kenapa? Dengan Bu Pinky sama Pinky ya. Suruh dia datang, bawa dia datang ke Israel saudara. Dalam kondisi saya masih khotbah di desa saudara, di telepon saudara. Nah, orang benar-benar saudara. Tapi waktu itu saya pernah dinubuatkan oleh Samson Dabas. Saya kenal Samson Dabas itu tahun 2011. Jadi dia panggil saya itu mama sama papa 2011. Saudara. Dan Samson Dabas pernah menubuatkan, dan saya melihat satu pesawat besar gitu. Dan Samson Dabas, kamu akan dibawa ke luar negeri dengan orang Cina asli. Bener loh saudara, saya digenapi. Bener saudara. Amin Bu Dewi. Digenapi saudara. Kemarin bulan lama saya ketemu Samson pada saat satu di Solo Zoom dengan saya itu ada satu komunitas Solo Romahku, dan salah satu ini adalah yang terlibat ini penasihatnya adalah Samson ini, Pastor Samson. Nah, saya ketemu dia, saya ngomong halo Pastor, saya bilang cuman gitu, oh mama gitu loh. Oh ayo, saya ngatakan wah baik saya cuman. Saudara, saya dibuatkan benar persis. Mama, saya dia karena perkenanan Tuhan ada dalam hidupmu pada saat sekarang ini. Ya. Tuhan ada satu pengurapan secara khusus dan Amen. engkau dipakai. Tuhan ngomong engkau dipakai di dalam pelayanan pelepasan. Nah loh, saudara. Dan saudara, persis saya sama teman saya tak bagi noni loh, saya bilang. Dan belum lagi banyak lagi. Ya. Tuhan akan pakai kamu dalam hal profetik kamu, Tuhan akan pertajam. Wah, macam-macam saudara.
Tapi harus bayar harga, ndak bim salah bim loh saudara. Bayar harga, sampai sekarang pun saya masih bayar harga saudara. Itu saudara. Adanya Zoom ini saudara, saya pelayanan saya berulang kali ke luar pulau itu sering ya. Terus kalau ke luar negeri itu saya seringnya ke Malaysia saudara. Ke Malaysia aja saudara itu ada di pedalaman. Di pedalaman saudara. Di Malaysia itu adanya di pedalaman. Di pedalaman saudara. Saya harus ada di pedalaman saudara. Nah, terus saudara ke Singapura, karena dari Johor Bahru kemana ke Singapura itu kan cuma deket saudara, 1 jam naik mobil. Teman-teman tim saya yang di Solo nih, tim saya tuh tim hore gitu saudara ya. Nah, wes Bu, ayo nih Singapura sekali, kapan lagi Bu, kamu sudah sampai Johor Bahru. Dan saat ini lewat Zoom ini saudara, puji Tuhan karena kasih karunia saudara. Saya ini bisa ke Jepang loh saudara, bisa ke Jepang, bisa ke Amerika, bisa ke Australia, bisa ke mana? Ke Thailand. Laki-laki untuk apa, saudara? Untuk melayani kelepasan loh, saudara, orang Jepang asli. Bayangin. Jadi dengan adanya pandemi ini, maka pekerjaan Roh Kudus itu tanpa batas, tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Mungkin beberapa tahun yang lalu kalau saya melayani pelepasan itu harus ditumpangin tangan, harus diginikan. Sekarang enggak. Saya selalu katakan, izinkan Roh Kudus kau ambil alih Roh Kudus. Saya enggak pernah batasi kuasa Roh Kudus bekerja. Saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya ini manusia biasa, saudara. Banyak kekurangan saya, saudara. Banyak kekurangan saya. Tapi saudara tidak membatasi cara Roh Kudus saudara. Dan saudara saya alami dari setiap hari ini saudara saya, kalau saya mengalami melayani kelepasan banyak sekali ada video sampai saya tuh beli. Ya saya mau enggak mau saya harus belajar saudara. Ya harus mengikuti teknologi sekarang. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Ya. Saudara saya itu jadul dari HP saudara. Jadul saudara. Tapi anak saya ini mendukung pelayanan saya saudara. Ya. Nih, yuk tak pasangi, ini tak kasih laptop, kasih TV supaya mami bisa jelas supaya gini. Saya nih loh saudara, ajar dari remote, bukan remote-nya ini namanya apa tuh sing buat dudul ini. Saudara enggak bisa loh saudara. Kalau saya dudul pakai mouse-nya ini, loh kok terbusa ya. Jadi berapa kali kepes ini piye kok saya bilang mami ini piye gitu. Nah, seperti harus belajar, saudara. Gitu. Kita tuh tidak dibatasin umur. Yang penting, saudara ada satu kerinduan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya gitu, saya harus belajar, harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nggak bisa metode masa lalu itu dipakai lagi, nggak bisa. Allah kita tuh selalu baru setiap hari. Saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Banyak pelayanan saudara, ada seorang, saya ngomong, ada orang laki-laki, orang pria gitu saudara, minta dilayani. Dia memang bukan tinggal di Solo, tapi di kota lain. Dia berusaha untuk datang. Ibu, kalau saya datang ke rumah ibu, saya marem, saya mantep, ibu tumpang tangan pada saya lebih leluasa. Saya ngomong gini, sorry ya, saya tidak bisa terima tamu. Saya bilang gitu. Saya hanya lewat video call. Kondisi seperti ini, saya tidak terima tamu. Oh begitu ibu. Ya saya janjian nanti. Nah, saya pikir namanya Wahyu ini, saudara ya, itu cewek, ternyata cowok. Nah, saudara, saya juga enggak melayani konseling cowok ya, saudara ya, gitu loh. Lebih enak gitu loh, saudara. Soalnya pepatah setara etika, nenek bilang itu berbahaya. Nah, saudara ya, nah, itu saya menjaga etika. Nah, saudara, setelah dia ngomong panjang lebar, saya cuma diam aja dengerin karena sudah terlanjur diam saja. Roh Kudus ngomong, dia ini orang yang tekar tengkuk, dia munafik, dia macam-macam itu saudara. Waduh, saya sudah enggak tahan di hatinya. Sudah Pak, saya bilang sudah selesai, saya yang ngomong.
Kalau saya mau ngomong sama Bapak itu dalam kondisi setir itu dia tumpah-tumpah. Saya bilang, berhenti Pak, ambil di tepi, Bapak turun, saya layani di pinggir jalan. Selesai saudara, selesai dia pulang. Sekarang pulang, jangan pergi ke Solo. Saya lanjutkan di rumah. Dia nangis-nangis, kamu tuh saya ngomong, benar-benar saya marah. Saudara, oh, saya tidak akan membatasi cara Roh Kudus bekerja. Kamu kan pikiran, kamu tuh ngatur Tuhan. Saya bilang, iya sampai nangis-nangis itu saudara. Cara Roh Kudus bekerja seperti itu. Makanya Bapak, Ibu, Saudara yang pada saat pagi hari ini ikut morning blessing. Setiap perjumpaan ada maksud Tuhan. Yuk kita kembali satu ayat, setelah itu saya akan berhenti. Yohanes 8 ayat 36 tadi. Ya. Yohanes, saya kembali di dalam ayat Yohanes Yohanes pasal yang ke-8 ya, ayat 36. Ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu harus benar-benar merdeka. Merdeka, saudara. Jangan ada lagi ikatan. Jangan lagi saudara mengalami satu jajan terikat, itu harus dilepaskan. Merdeka. Namanya merdeka itu kita lepas, kita bebas. Benar-benar merdeka. Sebab kalau kita tidak merdeka di dalam ayat yang ke-34 dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, ya, dan mereka orang banyak, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah ini loh saudara, dosa yang menghambat kemerdekaan, dosa yang menjajah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dosa, jangan simpen dosa. Kalau saudara simpen dosa itu menghambat saudara kemerdekaan yang benar-benar. Berapa banyak saudara, saya nyalayani loh saudara. Saudara, pelayan Tuhan itu tidak kebal dengan dosa saudara. Ada kebal dengan dosa. Terakhir, hari-hari terakhir banyak pelayan Tuhan dilejeti semua. Kalau kamu mau benar-benar lepaskan itu semua. Dan aduh saudara, ya, benar-benar saudara, saya melayani seperti itu. Itu kasih karunia. Makanya pemulihan itu saudara, sebelum Yesus datang kedua kali itu Tuhan ingin kita tuh mengalami pemulihan. Baik itu jiwa. Jiwa itu saya sudah katakan, jiwa itu pikiran, perasaan, emosi atau kehendak. Tubuh dan roh kita sudah tapi jiwanya kita harus dipulihkan. Ya, jiwanya harus dipulihkan. Nah, ini saudara, jiwanya harus dipulihkan. Nah, oleh sebab itu saudara, pagi hari ini ya, saya percaya dengan firman yang sangat sederhana ini saudara, ya. Saya berharap saudara tangkap menjadi rema. Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.